Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore, selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniasi Saada. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dengan NIM 860205848. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pancasila dalam program membuat video, yaitu dengan judul video proses lahirnya Pancasila, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan, mohon disimak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama yaitu pembentukan dan kegiatan BPUPKI. Latar belakang dari pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, yaitu dibentuk oleh pemerintah kedudukan Jepang pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Namun diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Pembentukan ini merupakan langkah Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam Perang Dunia yang Kedua, dengan menjanjikan kemerdekaan sekaligus sebagai sarana untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan jika Indonesia nantinya merdeka. BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempersiapkan segala usaha yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Badan ini diketuai oleh KRT Dr. Raziman Wedyodiningrat dan beranggotakan 62 orang. Terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis, tokoh agama, dan wakil dari berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang ini berfokus pada pembahasan masing-masing dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh menyampaikan gagasan-gagasan masing-masing, yaitu yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau mengemukakan 5 dasar asas negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Beliau juga menekankan bahwa asas-asas ini berakar dari budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945, bahwa beliau menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang berlandaskan teori negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh unsur masyarakat tanpa membedakan golongan atau individu, dengan asas yang utama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidatonya yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila, beliau mengusulkan 5 dasar prinsip negara yang diberi nama Pancasila, yang itu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga menjelaskan bahwa 5 prinsip ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, serta berakar dari kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.
Pada tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 pada tahun 2016. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 18 Juni tahun 1945 yang bertugas merangkum sebagai gagasan yang telah disampaikan dan menyusun rancangan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan tokoh-tokoh yang mewakili berbagai pandangan di dalam BPUPKI. Yang kedua yaitu sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai tanggal 18 Juli tahun 1945. Dalam sidang ini membahas hasil kerja Panitia 9 serta rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam sidang ini rancangan dasar negara yang telah disusun dibahas secara mendalam, dipertajam rumusannya dan disesuaikan dengan kebutuhan negara yang akan dibentuk. Hasil sidang ini menjadi landasan penting sebelum rancangan tersebut dibawa ke tahap selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya yaitu yang kedua, penyusunan dan isi Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil menyusun naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau disebut juga Jakarta Charter. Naskah ini berisi rumusan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi kesepakatan awal dari berbagai pandangan yang ada di dalam masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, isi rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga nih, persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagian yang paling menonjol dan menjadi bahan perdebatan di kemudian hari adalah yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama. Nah, ini merupakan hasil kompromi antara tokoh-tokoh yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan tokoh-tokoh yang menginginkan dasar negara yang mencakup seluruh kelompok agama dan golongan di Indonesia. Meskipun demikian, rumusan ini belum menjadi keputusan akhir dan masih akan dibahas kembali pada saat pengesahan negara. Nah, yang terakhir yaitu pengesahan dalam sidang PPKI. Dalam pembentukan PPKI, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, suasana politik di Indonesia berubah dengan cepat. Untuk mempercepat proses kemerdekaan yang menghindari kekosongan kekuasaan, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI, yaitu atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 27 orang dengan tugas utama menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden, serta mengatur hal-hal lain yang diperlukan untuk berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sebelumnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah,
Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang pleno yang penting. Dalam sidang ini membahas kembali rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Perdebatan muncul kembali mengenai prasada pada sila pertama, karena banyak wakil dari wilayah Indonesia Timur dan kelompok agama non-Islam yang merasa bahwa prasa tersebut tidak sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia dan berpotensi memisahkan persatuan. Setelah berdiskusi dan mencapai kesepakatan, akhirnya diputuskan untuk menghilangkan prasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari sila pertama. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar dasar negara dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu akibatnya dalam rumusan sila pertama menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa, dan susunan keseluruhan Pancasila yaitu menjadi yang kita kenal sampai sekarang. Kesatu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain menetapkan rumusan akhir Pancasila, dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 juga mengesahkan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Pancasila dalam membuat video tersebut. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya dalam mengucap kata yang tidak berkenan atau yang tidak sopan atau banyak kesalahan dalam membuat video ini. Mohon dimaklumi atau mohon dimaafkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.